Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, pada kesempatan ini kita akan diskusikan tentang sifat rangkaian RLC seri yang masih berada dalam bab arus dan tegangan bolak-balik. Tapi sebelumnya kita akan mengulang materi sebelumnya, yaitu rangkaian RLC seri pada sumber tegangan bolak-balik ya, di mana sumber tegangan bolak-balik menghasilkan tegangan yang berubah setiap saat, di mana V sama dengan Vm sin omega T, sehingga mengalir arus di rangkaian ini yang arahnya bolak-balik ya, I sama dengan Im sin omega T tambah kurang V, di mana hambatan R ini, kemudian di L juga ada, di induktor ya, juga ada hambatan XL reaktasi induktif, dan di C ada juga hambatan di kapasitor reaktasi kapasitif XC ya. Kemudian gabungan dari hambatan ketiga komponen ini disebut Z ya. Kemudian di R timbul tegangan VL, di L di induktor timbul tegangan VL, di kapasitor C timbul tegangan VC ya. Dari fasor tegangan terhadap arus ini, VR terhadap I, VL terhadap I, tegangan C terhadap I, atau tegangan gabungan terhadap I, itu kita dapatkan bahwasanya V ini dia sudah didapatkan ya, tidak perlu diulang lagi. Yang penting diingatkan, kalau I kali hambatan R itu tegangan di R dia, tegangan di resistor ya. Kalau I kali hambatan XL, hambatan di L, itu tegangan di L dia. Kalau I kali hambatan di C, kali XC, itu tegangan di C dia. Kalau I dikali hambatan gabungan, Z ini hambatan gabungannya, itu tegangan gabungan, yaitu V ya. Jadi I kali Z itu sama dengan V. Kemudian dari sini kita dapatkan tangen V kemarin ya, pada video sebelumnya, mana tangen V VL kurang VC per R. Ini fasor dari V terhadap I. Kalau fasor dari hambatan terhadap I, kita dapatkan juga tangen V, tentu XL kurang XC per R ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya V-nya terdahulu dari I sebesar V, atau V terdahulu sebesar V dari kuat arus, I, atau kuat arus I ini tertinggal sebesar V dari tegangan V ini. V ini adalah beda sudut fase antara V dengan I. Ingat ya, V ini beda sudut fase antara V dengan I. Kalau sudut fase lambangnya theta, maka theta dari V itu adalah omega T. Theta dari V omega T. Nah, ini beda sudut fase tadi, maka delta theta. Delta theta-nya adalah V sekarang ini. Delta theta itu tentu beda sudut fase antara V dengan I. Maka delta theta tentu theta V kurang theta I. Delta theta-nya V ini. Theta V-nya omega T. Maka V sama dengan omega T kurang theta I. Maka theta I tentu omega T tambah V jadinya ya. Theta I-nya tentu omega T tambah V di sini jadinya. Maka dari sini kita dapatkan persamaan I, karena theta I-nya sudah ada. Kalau theta V itu omega T, sehingga V itu sama dengan Vm sin theta V. Theta V-nya omega T. Jadi V sama dengan Vm sin omega T. Kalau I tentu Im sin theta I. Theta I itu omega T kurang V di sini. Jadi tanda yang diambil di sini V untuk kesempatan ini ya. Untuk kuat arus tertinggal dari sebesar V dari tegangan, tentu I-nya sama dengan Im sin omega T kurang V jadinya. Kurang V di sini theta I-nya. Theta I-nya ya. Jadi kuncinya di sini, kalau I-nya tertinggal dari V, tertinggal dari tegangan, maka I-nya sama dengan Im sin omega T kurang V. Kurang di sini jadinya kalau tertinggal. Kemudian itu kalau kita lihat VL-nya besar dari VC. Kalau VC-nya besar dari VL seperti ini, VC-nya yang lebih panjang dari VL-nya ini,
tentu resultan VL dikurang VC-nya ke bawah. Sehingga beda sudut fase antara I dengan V-nya ke bawah sini. Berlawanan searah dengan jarum jam, sehingga bernilai V-nya bernilai min. Jadi kalau menghitung sudut itu kan searah jarum jam. Kalau ke searah jarum jam beri tanda positif. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam ke sini, antara V dengan I-nya ke sini arah sudutnya, maka min V ya. Maka theta V-nya tetap omega T ya kita simpulkan terlebih dahulu ya, bahwasanya tegangan tertinggal V dari tegangan ini tertinggal sebesar V dari kuat arus, atau kuat arus tentu terdahulu V dari tegangan. Kita lanjutkan, theta V-nya adalah omega T, delta theta-nya tentu sekarang min V ya. Maka delta theta itu theta V kurang theta I. Ini tentu min omega V kurang min omega V sama dengan omega T kurang theta I ya. Tentu didapatkan theta I sama dengan omega T tambah V jadinya. Jadi theta I, kalau sudah dapat theta I, sudut fase dari I itu omega T tambah V. Jadi omega T tambah di sini jadinya ya, yang dipilih tambah untuk di sini pilihannya. Maka di sini dapat kita tulis persamaan kuat arusnya I sama dengan IM sin omega T tambah V. Ini yang terkait dengan contoh soal yang pertama pada video sebelum ini ya. Yang masih ada pertanyaan, makanya diulas sekarang ini lebih detail ini. Nah, jadi kalau di contoh soal itu kan IM-nya 4, tetanya V-nya itu 53 derajat. Nah, maka karena V-nya tertinggal dari I atau I-nya terdahulu, I-nya kuat arus terdahulu dari V, maka tandanya di sini tambah. Kalau theta dari V-nya omega T, kalau I-nya terdahulu, tentu theta dari I-nya tambah V jadinya. Kira-kira begitu. Untuk yang berikutnya, kalau VL-nya sama dengan VC, seperti ini, VL-nya sama dengan VC, tentu VL kurang VC-nya 0. Kalau VL kurang VC-nya 0, tentu VL kurang VC 0, maka tangen V-nya tentu sama dengan 0. Kalau tangen V sama dengan 0, tentu V-nya akan sama dengan 0, seperti ini. Kalau V-nya sama dengan 0, berarti I dengan V-nya sefase, searah I dengan V-nya ini. Searah V dengan I dengan V-nya, disebut I dengan V sefase atau V dengan I sefase ya. Jadi sefase antara tegangan dengan kuat arus begitu. Kalau V-nya sama dengan 0 di sini, tentu I-nya akan sama dengan IM sin omega T tambah 0. Tentu begitu jadinya. I-nya akan sama dengan IM sin omega T tambah 0. Ya, sefase atau I sama dengan IM sin omega T aja. Berarti kalau V-nya Vm sin omega T, kalau dia sefase, I-nya juga Im sin omega T. Juga omega T di sini ya. Di V-nya omega T, di I-nya juga omega T. Itu namanya sefase antara V dengan I ya. Jadi kira-kira begitu cara memilih tanda min atau plus ini ya. Kalau tinggal I-nya jadi min. Kalau terdahulu I-nya jadi tambah. Kira-kira sederhananya begitu. Kalau V-nya 0 ya tidak ada tambah kurangnya. Ya omega T aja. Sama aja theta dari I dengan theta dari V. Dari tiga kondisi inilah kita menentukan sifat dari rangkaian RLC seri itu. Ada yang VL-nya besar dari VC atau XL-nya besar dari XC, sama aja ya, membandingkan VL VC dengan XL XC ya. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita sifat rangkaian RLC seri. Di mana ada 3 tadi. Yang pertama L-nya yang dominan kita sebut L induktornya yang dominan ya, disebut rangkaiannya rangkaian induktif ya, di mana XL-nya yang besar dari XC ya. XL-nya yang besar dari XC kalau rangkaian induktif ini. L-nya yang dominan. Maka kalau XL besar dari XC, XL besar dari XC karena tangen V itu XL kurang XC per R. Kalau XL-nya besar dari XC, tentu XL kurang XC nilainya positif ya. Maka sehingga tangen V-nya juga positif di sini. Kemudian yang kedua,
C-nya yang dominan, kapasitornya yang dominan, disebut rangkaiannya rangkaian kapasitif ya. Jadi XC-nya yang lebih besar. Jadi XL kurang XC, XL-nya besar dari XC atau XC-nya besar dari XL. Maka XL kurang XC-nya karena XC-nya yang besar, tentu XL kurang XC min arahnya ke bawah seperti ini, XL kurang XC ya. Searah dengan arah XC, XL kurang XC. Maka XL kurang XC min tentu tangen V-nya bernilai min jadinya. Tangen V-nya bernilai min. Kemudian yang berikutnya resistor ya. Resistor yang dominan. Kalau resistornya yang dominan itu karena XL dengan XC-nya sama. Jadi yang disebut dengan rangkaian resistif atau rangkaian impedansi, disebut rangkaian resonansi ya. Rangkaian resistif atau rangkaian resonansi. Di mana XL-nya sama dengan XC. XL sama dengan XC. Kalau XL sama dengan XC, tentu resultan XL dengan XC-nya sama dengan 0. Resultan reaktansi induktifnya, rangkaian reaktansinya 0 ya. XL kurang XC-nya 0. Kalau XL kurang XC 0, tentu yang dominan R aja lagi, yang ada R aja lagi. Maka rangkaiannya disebut dengan rangkaian resistif. Jadi kalau XL sama dengan XC, maka tentu kalau XL sama dengan XC, tentu XL kurang XC 0, maka tangen V-nya akan 0 ya. Kemudian kalau XL kurang XC 0, tentu Z-nya sama dengan akar R kuadrat aja. Tentu Z sama dengan R jadinya. Kalau XL sama dengan XC tidak ada penambahnya, maka nilai Z-nya tentu terkecil ya. Z-nya terkecil, minimum Z-nya. Karena V itu sama dengan I kali R tadi, atau I itu V itu I kali Z ya. V itu I kali Z, maka I itu V per Z ya. I itu V per Z, Z-nya terkecil, pembaginya kecil, tentu I-nya terbesar. Jadi I-nya maksimum saat terjadi resonansi ini. Kemudian karena XL sama dengan XC, XL itu kan omega L. Omega itu 2VF. Karena terjadi resonansi, F-nya diberi dengan nama kode R, frekuensi resonansi. Jadi 2VF ini adalah omega kali L itu XL ya. Sama dengan XC. XC itu seper omega C. Omeganya 2VF FR ya. Maka dapat kita sederhanakan persamaan ini FR kuadrat. Ini FR kali FR kuadrat sama dengan 1 per 4V kuadrat kali LC ya. Kali silang aja ke sini. Maka FR aja tentu diakarkan ini. Akar dari 1, akar dari 4V kuadrat 2V, akar dari LC ya akar LC. Jadi FR sama dengan seper 2V akar LC ya. Kemudian ini uraian kita tentang sifat dari rangkaian RLC seperti ini. Maka dapat kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soal yang pertama ini, gambar berikut adalah rangkaian RLC seri pada sumber tegangan AC. Tentukan sifat rangkaian, kemudian impedansinya, kemudian kuat arus efektifnya pada rangkaian ini ya. Itu yang akan dicari ya. Nah, jadi yang akan ditentukan itu sifat dari rangkaian ini, kemudian impedansi ini Z ya, yang ditanya, kemudian kuat arus efektif. Sementara yang sudah diketahui R, L-nya sudah, C-nya sudah, V efektifnya sudah 240 volt ini. Maka dapat kita, karena omeganya sudah tahu, L-nya sudah tahu, untuk mencari Z tentu harus tahu R dan R-nya sudah ada, tentu harus tahu XL dan XC ya. Jadi kita cari terlebih dahulu XL-nya. XL tentu omega kali L ya. Omeganya 40 kali L-nya 4. 40 kali 4 tentu 160 ya. Kemudian kita cari XC-nya. XC per omega C. 1 per 40 kali C-nya 10 pangkat min 4. Ini tentu jadi 10 pangkat 3 ya. 0 dengan 10-an ini dengan 10 pangkat min 4, 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 bagi 1000 itu bagi 4 ya. Dapat 250 ya.
Maka kita bisa, dari sini kita sudah tahu sifat rangkaiannya. XC-nya yang lebih besar daripada XL. Berarti rangkaiannya rangkaian kapasitif ya. Sifat rangkaiannya bersifat kapasitif. Karena XC-nya besar dari XL atau XL kecil dari XC. Kemudian kita bisa cari Z. Z itu akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC ya. Tadi sudah ditulis juga. Maka dapat kita masukkan angka-angka aja lagi. Ini XL-nya 160 kurang 250 tentu min 90 ya. Min 90 dikuadratkan plus juga jadinya. Jadi ini dapat jadikan 30 kali 4 ya. Ini 30 kali 3. 30-nya dikeluarkan, 30 kuadratnya dikeluarkan dari kurung. Jadi 4 kuadrat tambah 3 kuadrat aja lagi. 30 kuadrat diakarkan 30. Ini 4 kuadrat dan 9 kuadrat itu jadi 25. 25 kali 30 jadi 150 ya. Dapat Z-nya 150. Kemudian yang ditanya lagi kuat arus efektifnya, I efektif. I itu tentu V efektif per Z ya. V efektif per Z 240 per 150, nolnya bisa hilang. 24 dengan 15 itu sama-sama bagi 3 ya, 8 per 5. 8 per 5 itu dirasionalkan kali 2 aja, 16 per 10 ya. 16 bagi 10 itu kan 1,6 ya. Kemudian untuk yang B-nya, yang omeganya 50 lagi. Tentu kita dapatkan juga XL-nya omega kali L, 50 kali 4 ya, 200 ya. Kemudian XC-nya per omega C, masukkan angkanya aja lagi. Tentu ini 1000 bagi 5 ya. 1000 bagi 5, 200. Maka XL sama dengan XC. Kalau XL sama dengan XC, maka resultan reaktansinya 0 ya. Berarti yang dominan adalah R. Berarti rangkaiannya rangkaian resistif atau resonansi ya. Bersifat resonansi atau resistif ini. Maka Z-nya tentu sama dengan R. Sebenarnya XL sama dengan XC, tentu Z-nya sama dengan R ya, 120 ya. Tidak perlu dicari lagi sebetulnya. Maka I-nya tentu sama dengan V efektif per Z ya. V efektif per Z 240 per 122 ampere ya. Jadi lebih besar. Tadi 1,6 sekarang 2 ampere. Kemudian untuk omeganya yang 6,25 rad per sekon. Tentu kita bisa cari XL juga. Masukkan angka aja. Dapat ini 6,25 kali 4, 250 ya. Kemudian kita bisa cari XC-nya juga. Tinggal masukkan angka aja. Ini dapat 160 ya. Maka dari sini kita terlihat bahwasanya XL-nya yang lebih besar dari XC. Kalau XL-nya besar dari XC, tentu rangkaiannya bersifat induktif ya. Induktornya yang lebih dominan. XL-nya besar dari XC bersifat induktif ini. Ini harusnya induktif ya, bukan kapasitif ini. Ini harus diganti ya, jadi induktif ya. Ini induktif ya. Rangkaian induktif. Kemudian kita bisa cari Z-nya. Tinggal masukkan angka-angka aja lagi. Karena sama dengan yang tadi, ini cuma kebalikan aja. 250 kurang 160, 90 juga. Itu dapatnya Z-nya 150. Tentu I-nya juga dapat 1,6 ya. 1,6 ampere. Nah, jadi dari sini terlihat bahwasanya dengan berubahnya nilai omega ini, berubahlah nilai XL dan XC. Sementara nilai R-nya tetap ya. Nilai R-nya tidak berubah. Nilai R tidak terpengaruh oleh omega atau frekuensi dari sumber tegangannya. Yang berubah itu XL dan XC ini. Jadi kalau omeganya bertambah besar, tentu XL-nya bertambah besar ini. Awalnya XL-nya 160 karena XL itu omega kali L bersebanding dengan omega XL itu.
Sementara XC-nya menjadi semakin, karena XC itu super omega C, omeganya tambah besar tuh XC-nya makin kecil. Awalnya 250, di sini sudah sedikit mengecil 160 dia. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Ini diambilkan dari soal UN ya. UN tahun 97 ini. Jika rangkaian RLC seri mengalami resonansi, maka akan berlaku hal-hal sebagai berikut ini. Pernyataannya, yang pertama XC sama dengan XL, yang kedua impedansinya maksimum, yang ketiga XC-nya kecil dari XL, yang keempat impedansinya R. Impedansi ini Z kan, Z-nya sama dengan R. Yang benar adalah pernyataan. Jadi mana pernyataan yang benar di sini? Jadi kita udah tahu ya. Kalau resonansi itu berarti XL sama dengan XC, udah tahu kita itu. Seperti yang sudah kita ringkas sebelumnya ya. Kalau resonansi itu XL sama dengan XC, berarti ini betul ya. Yang pernyataan satu ini betul. Berarti kalau pernyataan satu betul, XL sama dengan XC, berarti ini salah ya. Yang tiga salah. Berarti kemungkinan yang benar itu yang ada satunya, yaitu A dan C. Ya. Kemudian impedansinya sama dengan Z-nya sama dengan R ya. Z-nya sama dengan R, betul ya. Jadi 4 betul. Jadi yang betul itu adalah impedansinya maksimum. Z-nya maksimum, bukannya Z-nya terkecil ya. Jadi yang betul itu 1 dan 4. 2 salah ya. Impedansinya bukan maksimum tapi terkecil, minimum ya. Jadi yang betul itu 1 dan 4 C ya. Jadi jawabannya C ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya yang diambilkan dari soal UN tahun 1994 ya. Rangkaian listrik pada gambar di samping mengalami resonansi. Jika V kuadrat adalah 10, maka nilai kapasitor C adalah, jadi ditanya C ya, kapasitas dari kapasitor C ini. R sudah diketahui 20 ohm, L-nya 2,5 Henry, frekuensi sumber tegangannya 100 Hz. Katanya terjadi resonansi, berarti ini FR ya. Maka FR itu kan tadi sudah dibahas 1/2V akar LC ya. Karena yang ditanya C, maka kita kuadratkan aja. Maka FR kuadrat sama dengan 4, 2 jadi 4, V kuadrat, akarnya hilang jadinya dikuadratkan ya, jadi LC aja. Maka tinggal masukkan angka saja lagi. Ini 100 dikuadratkan sama dengan 1/4 kali 10 kali 2,5 L-nya kali C, maka kali silang aja, C sama dengan 1/4 kali 10 kali 2,5 kali 10 pangkat 4. Jadi 100 dikuadratkan 10 pangkat 4 ya, silang ke bawah ini. Maka 4 dengan 2,5, 10, 10 kali 10, 100, atau 10 pangkat 2, 10 pangkat 2 dengan 10 pangkat 4, 10 pangkat 6 ya. Jadi C sama dengan 1/10 pangkat 6 farad ya. Atau 1 kali 10 pangkat min 6 farad ya. 10 pangkat 6 itu 10 pangkat min 6 itu mikro. Jadi C sama dengan 1 mikrofarad. Jadi didapatkan kunci jawabannya D berarti ya. Barangkali ini contoh soal terakhir untuk materi sifat rangkaian RLC seri ini. Sebagaimana biasa di akhir pembahasan ada latihan. Ini ada 3 soal ya, bagi yang sudah bisa mengerjakannya, supaya memasukkan kunci jawabannya ke kolom komentar untuk pedoman bagi yang lain. Dan hendaknya jangan satu aja ya, jangan satu orang aja yang mengirimkan, lebih dari satu orang, supaya dapat dibandingkan kunci jawaban yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bagi yang belum bisa mengerjakan, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau di grup. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.